Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Kita kembali bertemu dalam pelajaran hari ini, tapi sebelumnya kita tetap akan awali dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan, kasih Tuhan, yang boleh mengizinkan kami kembali belajar bersama-sama melalui kanal virtual YouTube ini. Tuhan, kami butuh kuasa Roh Kudus Tuhan yang akan membantu kami untuk memahami pelajaran ini dengan baik. Memberkati seluruh pemirsa dimanapun mereka berada, di mana kami boleh bersama-sama belajar melalui jaringan ini. Kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan yang menolong kami semuanya. Inilah doa permohonan kami Bapa. Mohon ampun segala dosa kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk pelajaran kita pada hari ini kita sudah tiba di pelajaran hari Kamis, yaitu tanggal 13 Juni tahun 2024. Judul pelajaran kita untuk hari ini, Bapak Ibu sekalian, yaitu binatang dari dalam bumi. Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita awali dengan membaca kitab Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai 18. Dikatakan demikian. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya itu telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa. Sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Bapak Ibu saudara-saudaraku, bagaimanakah binatang yang kedua ini berbeda dengan binatang yang pertama? Dari kitab Wahyu pasal 13. Binatang yang pertama muncul dari laut. Binatang yang kedua keluar dari dalam bumi, Bapak Ibu sekalian. Wahyu pasal 13 ayat yang ke-11. Laut, Bapak Ibu sekalian, ini melambangkan bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Ini kita bisa lihat dalam kitab Wahyu pasal 17 ayat 15. Kemudian Bapak Ibu sekalian,
Bumi melambangkan daerah yang jarang penduduknya di dunia ini. Sedangkan binatang kedua ini muncul menjelang akhir periode nubuatan, di mana binatang pertama menjalankan otoritasnya. Ini kita bisa lihat di dalam kitab Wahyu pasal 13 ayat yang kelima. Artinya Bapak Ibu sekalian, ia menjadi terkenal sekitar tahun 1798 Masehi. Amerika Serikat dikatakan sangat cocok dengan deskripsi ini. Amerika Serikat dikatakan mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1776 Masehi. Mengadopsi konstitusinya pada tahun 1789 Masehi. Dan diakui sebagai kekuatan dunia pada akhir abad 19. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, Yohanes melanjutkan, ia bertanduk dua seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Wahyu pasal 13 ayat yang 11. Tanduk Bapak Ibu sekalian, dalam nubuatan kitab suci ini melambangkan kekuatan. Tidak seperti binatang pertama. Binatang ini memiliki mahkota pada tanduknya, yang menunjukkan bahwa ia bukanlah seorang raja. Kedua tanduknya ini melambangkan dua prinsip pemerintahan utama yang menjadi sumber kekuatan dan kesuksesan Amerika Serikat, yaitu kebebasan politik dan agama. Kalau kita lihat baca dalam Wahyu pasal 13 ayat 11 dan 12 dikatakan, dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama, yang luka parahnya telah sembuh. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, perubahan apakah yang kita bisa lihat pada binatang tersebut? Dan bagaimanakah ia berbicara? Bangsa yang ramah dan seperti anak domba ini pada akhirnya berbicara seperti seekor naga. Ia menjalankan seluruh kuasa binatang yang pertama dikatakan di dalam Wahyu pasal 13 ayat yang ke-12. Dan meninggalkan prinsip-prinsip kebebasan beragama. Sehingga seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama. Wahyu pasal 13 ayat yang ke-12. Bapak Ibu saudara-saudaraku, Amerika Serikat akan memimpin dalam mengharuskan semua orang di bumi untuk menyembah binatang pertama dengan mengakui otoritas spiritual dan sekuler kepausan. Menurut nubuatan ini Bapak Ibu sekalian, Amerika Serikat membentuk sebuah patung untuk binatang itu. Persatuan gereja dan negara, inilah patungnya. Dan akan mengharuskan semua orang untuk menyembah patung itu. Yang menarik di sini adalah Bapak Ibu sekalian, bahwa pada saat pertama diidentifikasi sebagai kekuatan binatang ini, Amerika Serikat sama sekali tidak seperti raksasa militer dan ekonomi yang akan menjadi dan tetap ada sampai sekarang. Pikirkan tentang ketidakstabilan politik di Amerika saat ini, Bapak Ibu. Bagaimanakah hal itu suatu hari nanti dapat mengarah pada penggenapan nubuatan ini? Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih,
kita akhiri pelajaran kita pada saat ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih. Penjelasan yang Engkau telah berikan kepada kami melalui pelajaran ini. Tuhan, kiranya yang mengurapi kami, urapan kuasa Roh Kudus Tuhan yang memenuhi hati pikiran kami, termasuk para pemirsa yang turut belajar bersama-sama melalui virtual YouTube ini. Dimanapun kami berada, kami boleh kiranya memahami firman-Mu ini dengan baik, kami boleh meresapinya, kami boleh memahaminya, kami boleh menanamkannya di dalam hati kami, dan itu kami boleh jadikan pegangan dalam keteguhan iman kami. Semakin ke depan, kami meyakini dan firman-Mu juga telah mengamarkan bahwa kehidupan umat-umat Tuhan akan menghadapi banyak pergolakan. Biarlah kekuatan iman yang berasal dari surga menjadi bagian kami. Hikmat kebijaksanaan dari surga boleh tetap menjadi bagian kami, sehingga kami boleh tetap diarahkan untuk terus bergantung kepada Tuhan. Bapa yang di surga, kasih-Mu lah yang kiranya mempertemukan kami di seri pelajaran selanjutnya. Tuhan berkati seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Tuhan cukupkan kebutuhan hidup mereka. Tuhan kuatkan mereka dalam pergumulan iman mereka. Agar dengan demikian, kami seluruhnya boleh tetap terus bersuka cita. Inilah doa permohonan kami Bapa. Mohon ampun akan segala dosa kesalahan kami. Kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.